Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini adalah perjumpaan awal semester 1 di kelas 10 setelah kita perkenalan. Setelah kita perkenalan, kita akan memulai materi di kelas 10 semester 1 ini. Materi yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang struktur atom, anak-anakku. Di struktur atom ini ada struktur atom 1 dan struktur atom 2. Nanti struktur atom 1 dibagi beberapa video. Itu anak-anakku, ini video yang pertama. Ini ada kodenya ya dari video itu. Struktur atom 1.1 itu berarti video pertama tentang struktur atom 1. Struktur atom 1.2 berarti video yang kedua dari struktur atom yang 1. Apa saja yang akan kita pelajari pada sesi ini, anak-anakku, kita bisa lihat. Jadi kita akan belajar tentang struktur atom, yang pertama tentang model atomnya, ya, model atomnya. Yang kedua tentang penyusun atomnya. Di SMP saya yakin kamu sudah mengenal tentang atom itu. Anda sudah mengenal tentang nama-nama unsur kan, ya, nama-nama unsur juga sudah digunakan. Unsur hidrogen, unsur nitrogen, unsur karbon, unsur natrium dan sebagainya. Insya Allah sudah. Jadi kita akan belajar tentang model atom dan penyusun atom. Kemudian di model atom kita akan belajar 5 model atom, ya, model 1 sampai 5 ini apa saja nanti kita bisa lihat. Di penyusun atom kita akan melihat tentang apa sih penyusun inti atom, karena atom nanti dalam perkembangan model atom ada inti atomnya, kemudian ada kulit atomnya. Ya, ini ibaratkan dari Neskur nanti kulit atomnya. Jadi di inti atom nanti akan ada apa sih? Oh, ada protonnya, kemudian ada neutronnya. Di kulit atomnya ini, tapi kalau di model atom modern nanti namanya bukan kulit atom, ada orbitalnya begitu ya. Tapi kita anggap saja sebagai kulit atom ini, tidak apa-apa. Ada elektronnya. Ini jadi penyusun atom itu ada di inti atom dan di kulit atom. Ini ada di inti atomnya ada proton dan neutron. Kemudian di kulit atom, kalau di mekanika atom, mekanika gelombang atau teori mekanika kuantum itu namanya orbital, ada elektronnya. Kemudian kita akan belajar juga notasi, notasi atom. Notasi atom ini ada tulisan ini mengganggu ya, tidak apa-apa. Jadi dari notasi atom kita nanti akan belajar bagaimana menuliskan notasi atom, apa artinya notasi atom, kamu akan belajar di sana. Ini anak-anakku yang kita pelajari pada sesi struktur atom yang pertama. Kita langsung saja ke model atom ya anak-anakku. Tadi ada 5 anak-anakku, yaitu ada model atom yang pertama kita belajar dari model atom Dalton atau G.G. Dalton, kemudian Thomson atau G.G. Thomson, ini John Dalton, G.G. Thomson, kemudian ada Rutherford, kemudian ada Niels Bohr, dan yang terakhir yang tadi saya katakan tentang orbital tadi model atom mutakhir atau model atom mekanika kuantum atau mekanika global. 5 ini yang akan kita pelajari tentang model atom. Kita akan belajar satu persatu apa sih model atomnya Dalton, Thomson, Rutherford, dan model atom mutakhir. Ini adalah perkembangan anak-anakku. Jadi tidak serta-merta model atom yang kita dapatkan itu langsung benar, dalam arti langsung jadi yang menjadikan suatu kesepakatan bersama. Jadi bahwa model atom yang benar itu yang ini loh, dan ini memang benar, tidak hanya kesepakatan ya, karena hasil dari percobaan-percobaan fakta-fakta yang mendukungnya. Jadi ada perkembangan sejarahnya. Jadi tidak serta-merta ya, ada sejarahnya. Oh, pertama kali disampaikan oleh Dalton, walaupun sebenarnya sebelum Dalton ada, tapi kita belajar mulai Dalton. Ya, mulai Dalton. Itu Leucippus dan Democritus itu yang pertama. Ya, tapi kita akan belajar model atom, perkembangan model atom mulai dari Dalton.
Dalton menyampaikan, kemudian ada fakta, kok ternyata Dalton salah, diperbaiki oleh Thomson. Ada fakta lagi, kok Thomson ternyata salah, diperbaiki Rutherford. Ada fakta lagi, sehingga Rutherford harus diperbaiki lagi Niels Bohr. Dan akhirnya terakhir adalah model atom terakhir. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi berkembang ini. Bukan berdiri sendiri. Dalton disampaikan, saat itu ya disepakati betul bahwa itu teori yang betul. Tapi ternyata ada fakta yang membuat Dalton salah, direvisi oleh Thomson. Berlaku beberapa waktu. Ternyata ada fakta yang membuat Thomson salah, direvisi lagi oleh Rutherford. Kemudian direvisi lagi oleh Niels Bohr karena ada yang salah juga, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Itu yang membuat penyempurnaan teori model atom. Ini kelihatannya saya salah tulisan aku, Niels Bohr gitu ya. Niels Bohr, jadi keliru kalau nggak salah. Nggak apa-apa ya, nanti bisa diganti, bisa diedit, apa saya edit sekalian ya. Ini yang nggak sakit nih tulisannya. Nah, Niels Bohr. Kemudian kita akan belajar satu persatu dari model atom tadi, yaitu yang pertama adalah model atom Dalton. Makanya saya katakan perkembangan model atom. Ya. Pertama disebutkan dengan model atom Dalton. Seperti apa sih model atomnya Dalton itu? Ini seorang John Dalton. Ya, Anda bisa mengenal wajahnya. Nah, seperti ini kan. Ini ya, seperti bola pecah ya. Ya, bola pecah. John Dalton menyatakan bahwa atom itu apa sih? Dia bola pecah atau bola yang tak berongga, yang tak bermuatan. Bola pecah tak bermuatan. Jadi bukan seperti bola voli atau bola sepak. Kalau bola sepak, bola voli itu kan dalamnya kosong, ada udaranya. Tapi ini bola pecah tak berongga, gitu ya. Jadi hampir misalkan kamu membuat bola dari tanah liat, nah, kamu buat seperti bola itu namanya pecah karena tak berongga kan di dalamnya. Jadi itulah atom menurut John Dalton, bola pecah yang tak bermuatan. Dalam model atom Dalton disampaikan ada beberapa poin atau postulat istilahnya. Atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Jadi kalau kamu pecah-pecah suatu benda sampai bagian kecil sekali yang tak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Bisa dikatakan seperti itu, sederhana sekali. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian atom terdiri dari suatu unsur yang sama mempunyai sifat yang sama. Atom dari suatu unsur yang sama mempunyai sifat yang sama. Atom dari suatu unsur berbeda mempunyai sifat yang berbeda pula. Maksudnya bagaimana ya ini ya? Jadi kalau kamu potong, kamu mempunyai besi, gitu ya, besi. Jadi kamu potong kecil-kecil begitu. Ya. Kemudian kamu juga ada potongan lain, besi lain, gitu. Kamu potong kecil-kecil gitu, ya tentunya sifatnya sama karena sama-sama atom besi. Gitu. Tapi kalau nanti kamu potong-potong besi, kamu potong-potong kecil, kemudian yang satunya kamu punya misalkan saja perak, potong-potong kecil gitu, ya tentunya sifatnya berbeda karena satunya atom besi, satunya atom perak. Seperti itu maksudnya. Ini ya. Ini. Jadi atom dari satu unsur yang sama mempunyai sifat yang sama. Jadi itu tadi atom besi dari dengan atom besi lainnya pasti sama, walaupun itu berasal dari pecahan yang berbeda. Jadi misalkan si A mempunyai besi, si B mempunyai besi, dipotong-potong, sama-sama besinya, ya maka sifatnya sama. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian atom bergabung membentuk molekul. Nah, atom bergabung membentuk molekul. Jadi atom-atom itu bisa bergabung membentuk apa yang namanya molekul. Nah, nanti molekul itu kita kenal ada dua macam, molekul unsur dan molekul senyawa. Nanti akan Anda bisa bedakan ini nanti. Ya, karena kamu sudah mengenal tentang
unsur di SMP, molekul unsur dan molekul senyawa. Nanti ada contohnya. Reaksi kimia terdiri dari penata ulangan atom-atom dalam molekul. Ini reaksi kimia terjadi karena penata ulangan atom-atom dalam molekul. Penjelasan ini sama ini sekaligus dalam satu reaksi ini. Ya, ini 3, 4 ini ada penjelasannya. Anda perhatikan anak-anakku. Nah, ini penjelasannya. Yang kamu pandang adalah H2 dulu ya. Ini namanya gas hidrogen. Anak-anakku. Kalau 2 ini namanya jumlah gas hidrogennya ada 2 molekul. H2 ini namanya molekul gas hidrogen. H2 namanya molekul gas hidrogen. Kalau angka 2-nya di sini, 2 molekul gas hidrogen. Kalau H saja namanya atom hidrogen. Kamu tulis H. Gitu. Apa itu maksudnya atom hidrogen? Kalau H2, karena sudah gabungan dari suatu atom H, membentuk H2, maka namanya molekul hidrogen. Nah, beda ya. Kalau berdiri sendiri H, itu atom H. Kalau sudah membentuk H2, gabungan dari suatu atom, maka namanya molekul hidrogen. Kalau 2 di sini menunjukkan jumlah molekulnya. Oh, berarti ada 2 molekul hidrogen. Itu 2 molekul hidrogen. Ini bedanya atom dengan molekul. Karena molekul itu adalah gabungan suatu atom. Ya. Kemudian sama dengan ini, O2. Ini apa ini O2 ini? Ini molekul oksigen. Karena sudah gabungan dari 2 atom oksigen bergabung. Ini kan terdiri dari 2 atom oksigen. Kalau O saja, atom hidrogen. Kalau O2, molekul oksigen. Jadi kalau O saja, molekul oksigen. Kalau O2, sudah molekul oksigen. Karena O2 sudah gabungan dari atom O yang jumlahnya 2. Itu. Sudah tahu bedanya ya antara atom dengan molekul. Nah, kemudian, ini yang kamu nanti kan H2O-nya ini. Kamu sudah paham kan saya yakin? H2 itu apa? Air gitu ya. H2 itu air yang kita setiap hari konsumsi ini H2O ini. Duanya jangan diperhatikan. Tadi kan menunjukkan jumlah saja. H2O itu namanya molekul juga. Kenapa molekul? Karena gabungan dari 2 atom H dan 1 atom O bergabung. Ada 2 atom H dan 1 atom O bergabung membentuk H2O. Ini namanya molekul. Karena gabungan dari beberapa atom itu namanya molekul. Nah, tadi ada istilah molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, contohnya tadi H2 adalah molekul hidrogen. Ya. Maka ini namanya molekul unsur. Kenapa molekul unsur? Karena penyusunnya atomnya sama. H dengan H. O2 juga namanya molekul unsur. O dengan O. Ya. Ini namanya molekul unsur. Nah, kalau ini H2O namanya molekul senyawa. Mengapa? Atom yang bergabungnya terdiri dari 2 atom lebih, H dan O. Itu namanya berbeda. Ini hidrogen, ini oksigen. Maka molekulnya namanya molekul senyawa. Paham ya bedanya antara molekul unsur dan molekul senyawa? Sebentar ya. Jadi ini namanya molekul unsur karena terdiri dari 2 atom H, atomnya sama-sama H. Molekul unsur juga karena sama-sama O. Kalau ini namanya H2, ini namanya molekul senyawa karena ada H dan ada O. Unsurnya berbeda atau atomnya berbeda. Gitu. Itulah beda molekul unsur dan molekul senyawa. Gampang sekali. Kalau unsurnya sama atau atomnya sama, molekul unsur. Kalau berbeda namanya molekul senyawa. Kalau angka ini namanya angka koefisien reaksi dan anakku. Nanti kita akan mengenal ini. Ini maksudnya berarti ada 2 molekul senyawa H2O. Ini berarti kalau depannya nggak ada angka, dianggap satu. Ada 1 molekul oksigen. Kalau ini namanya ada 2 molekul hidrogen. Itu ya bedanya molekul dengan unsur. Jadi kalau berdiri sendiri, H gitu namanya atom hidrogen. Kalau sudah H2O itu namanya molekul hidrogen. Molekul hidrogen. H bisa dikatakan atom hidrogen atau unsur hidrogen. Gitu ya.
Kalau H2 molekul, itu namanya molekul unsur karena sama molekul unsur, molekul senyawa, gitu ya anakku. Nah, tadi dikatakan reaksi kimia adalah penata ulangan, Anda perhatikan. Ya, ini bisa dibayangkan semacam ini. Ini 2 molekul H2, ini H, satu hijau ini namanya satu atom H. H bergabung dengan H membentuk H2. H bergabung H dengan membentuk H2. Makanya ada 2 molekul. Satu molekul H2, satu molekul H2. Nah, ini. Kemudian ada satu molekul O2 digambarkan ini anak-anakku. Nah, jadi satu gini adalah satu O. O bergabung dengan O lain membentuk O2. Ini namanya molekul O2. Jumlahnya satu molekul. Penata ulangan. Nah, susunan pertamanya seperti ini. Kemudian setelah bergabung ditata ulang. Natanya seperti apa? Oh, ternyata seperti ini. Satu atom O mengikat 2 atom H. Nah, membentuk apa ini? H2O ini. H2O. H-nya 2, O-nya 1. Namanya H2O. 2 molekul, ya ini yang satunya ini. H2O. Nah, ini ditata ulang. Kalau tadi H berikatan dengan H berikatan dengan H, O dengan O, sekarang enggak. O berikatan dengan H, O berikatan dengan H. Nah, beda kan? Ini namanya ditata ulang tadi, dikatakan ditata ulang. Seperti itu anak-anakku, keterangannya John Dalton tadi. Nah, tadi sudah saya terangkan, ini molekul unsur, ini molekul senyawa, ini molekul unsur, ini molekul senyawa. Kenapa senyawa? Karena unsurnya berbeda. Ini O, ini H, ini O, ini H. Kalau ini O, ini H. Gitu ya. Saya yakin gampang membedakannya. Gugurnya model atom Dalton. Nah, ternyata setelah berlangsung beberapa masa, Dalton dianggap benar teori atomnya itu tadi saya katakan. Dalton dianggap benar, tapi begitu ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson, jadi salah dia. Jadi Thomson itu dalam percobaannya tabung sinar katoda menemukan elektron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi kenapa kok salah? Tadi dikatakan atom Dalton bahwa atom itu tak bermuatan kan? Materi bola pecah tak bermuatan. Nah, ternyata di dalam atom itu kok ada muatan elektron, ada elektronnya dan elektron itu bermuatan negatif. Nah, berarti ini nggak bisa nih diterangkan oleh Dalton. Dalton tadi mengatakan bahwa atom itu adalah bola pecah yang tak bermuatan. Buktinya ada elektron di dalam atom yang bermuatan negatif. Tentang bagaimana gambar percobaannya kamu bisa melihat di buku paket. Jadi percobaan tabung sinar katoda itu adalah penemuan elektron oleh J.J. Thomson yang menggugurkan model atom Dalton. Maka gugur model atom Dalton jadi gugur karena atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu materi karena masih ada elektron dalam satu atom, gitu kan? Itulah gugurnya model atom Dalton, yaitu ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson. Maka berdasarkan penemuan elektron, J.J. Thomson mengadukan satu model atom ini. Maka munculnya model atom Thomson ini saat ditemukannya elektron yang sekaligus menggugurkan teorinya Dalton. Seperti apa model atom J.J. Thomson yang diusulkan ini? Seperti ini. Nah, model atom Thomson ya. Ini warnanya Thomson. Nah, seperti itu. Ada bola, ada bintik-bintik lingkaran kecil-kecil. Ini digambarkan adalah elektron yang tersebar merata. Elektronnya ini tersebar merata di bola pecah yang disampaikan oleh Dalton tadi. Di dalam atomnya ada elektron-elektron yang tersebar merata. Maka disampaikan atom itu menurut Thomson adalah bola pecah oke, ya, sama dengan Dalton atau tak berungga tadi, yang bermuatan positif ini kata-kata.
Bola pecah bermuatan positif. Jadi bolanya itu bermuatan positif, anak-anak. Bolanya bermuatan positif. Dan elektron yang bermuatan negatif, ini yang ditemukan oleh J.J. Thomson dengan percobaan sinar katoda tadi, tersebar di segala tempat dalam bola pecah positif tersebut. Sehingga nanti atom itu jadi netral. Kenapa? Karena ada muatan positifnya sebagai bolanya, elektronnya bermuatan negatif. Jadi mengimbangi. Ya, elektronnya ini mengimbangi dengan bola pecah yang bermuatan positif tadi. Akhirnya atomnya netral. Jadi netralnya oke, tapi bagian terkecilnya tidak. Gitu loh anak-anak. Maka untuk menjelaskan adanya elektron dan atom itu netral, bahwa bolanya dikatakan bola bermuatan positif. Elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di dalam permukaan bola ini, yang dikenal dengan istilah model atom kismis. Nah, ini sering muncul ya kata-kata kismis dalam soal pilihan ganda ini. Jadi J.J. Thomson terkenal dengan teori kismisnya. Mohon maaf ini ada pengganggu ya. Itu anak-anakku model berikutnya setelah John Dalton gugur dengan ditemukannya elektron, muncul teori baru dari Thomson. Dalam perkembangannya anak-anakku, Thomson pun ini nanti akan gugur. Bagaimana bisa gugurnya model atom Thomson? Nah, gugurnya model atom Thomson yaitu dengan percobaan yang dilakukan oleh Rutherford yang dibantu asistennya. Ya, jadi benarkah atom itu bola pecah bermuatan positif? Nah, bila benar, maka jika atom tersebut ditembak dengan partikel bermuatan positif, nah, contohnya adalah partikel alfa atau sinar alfa, maka akan mental atau membelok. Mental atau membelok. Mau tidak mau, kalau bola itu bermuatan positif, ditembak dengan muatan positif, ya karena sama-sama positif kan mental atau ditolak, atau rempet ya membelok kan begitu ya. Seperti itu maksudnya. Kan akan dibuktikan oleh Rutherford, benar enggak ya Thomson ini? Maka akan ada pembuktiannya dengan yang diadakan percobaannya Rutherford ini. Seperti apa percobaannya? Ya, seperti apa percobaannya? Rutherford yang dipegang oleh asistennya mengadakan percobaan yang namanya percobaan hamburan sinar alfa kepada lapisan tipis logam. Ya, yaitu yang dipakai adalah lapisan emas. Ya, lapisan tipis emas. Percobaan hamburan sinar alfa kepada lapisan tipis emas. Ini yang dilakukan oleh Rutherford yang dibantu asistennya. Nih, jika Thomson benar tadi, semua sinar alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Karena menurut Thomson, atom digambarkan bola besar bermuatan positif, bersifat mungkin pada seluruh bagian. Jadi bola besarnya bermuatan positif, ditembak dengan positif, ya harus bagian mental atau mungkin dibelokkan. Ini maksudnya. Itu ya, anak-anakku. Ini jika benar loh ya, jika benar. Faktanya dari percobaan adalah seperti ini ya, anak-anakku. Ini sumber sinar alfanya biasanya adalah unsur-unsur radioaktif. Ini ada lubang kecil yang bisa dilewati oleh sinar alfa. Jadi sudah ada lubang kecilnya untuk bisa memancarkan sinar alfanya lewat lubang kecil ini. Ini gambarnya semacam ini, gambaran sederhana semacam ini. Jika ini nanti sinar alfa keluar dan mengenai suatu atom, ini, nah ini seperti ini. Ada yang dibelokkan, ternyata faktanya itu lurus lagi diteruskan, ternyata ini ibaratkan di sini ada atomnya anakku, ya lurus lagi atau diteruskan, ya ada yang dibelokkan ke sana, lurus lagi, ada yang dipantulkan, lurus lagi, lurus lagi, lurus, tak dibelokkan lagi, tak dibelokkan lagi, ada yang dipantulkan. Nah,
kejadiannya macam ini. Sebagian besar diteruskan, ada sedikit yang dibelokkan, ada sedikit yang dipantulkan. Ini faktanya percobaan datanya macam itu. Berarti kemungkinan besar macam ini gambarannya. Di pola pikirnya macam ini. Sehingga yang merancang mode atom itu seperti ini. Kapan dia itu nanti diteruskan, jika dia tidak mengenai apa-apa dia. Ini atom ya, ini gambaran atomnya, sorry. Gambaran atomnya. Jadi jika dia tidak mengenai apa-apa ya diteruskan. Sebagian besar diteruskan faktanya. Ya, faktanya sebagian besar diteruskan. Kemudian sebagian kecil dibelokkan kalau dia nyerempet kena muatan positif. Nyerempet gitu ya. Belokkan. Nyerempet muatan positif dibelokkan karena sejenis. Ini ibaratnya adalah muatan positifnya, Nana. Ibaratnya muatan positifnya, Nana. Ya, ibaratnya muatan positifnya. Kapan dia dipantulkan jika mengenai tepat muatan positif? Jika apa ini mengenai muatan positif, dipantulkan. Faktanya, hanya sebagian kecil dipantulkan atau sebagian kecil mengenai muatan positif, sebagian kecil dibelokkan, rempet muatan positif, sebagian besar diteruskan, tidak mengenai apa-apa. Tidak mengenai apa-apa. Gitu. Dari fakta ini, tentunya Thomson jadi gugur. Karena kalau Thomson benar, semuanya dipantulkan dan dibelokkan. Karena bolanya bermuatan positif. Ya. Jadi fakta ini menggugurkan Thomson jelas. Karena kalau Thomson benar tadi dikatakan, semuanya nanti akan dibelokkan atau dipantulkan. Karena mengenai muatan yang bermuatan positif, yang sejenis dengan sinar alfa. Gitu. Nah, ini gambarannya. Ini tadi sumber sinar alfa, ini lempeng logamnya, sebagian besar diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, sebagian kecil dipantulkan. Nah, ini kalau besar macam ini. Ini gambaran atomnya. Ini gambaran atomnya. Berarti, ya, dari hasil percobaan tadi, apakah semua sinar alfa dipantulkan atau dibelokkan? Ternyata tidak, kan? Kenyataannya tidak. Ya. Jadi kalau Thomson benar itu harus semua dipantulkan atau dibelokkan ini anakku, tapi kenyataannya tidak. Berarti Thomson salah. Nah, terus benar bagaimana? Nah, ini yang akan disimpulkan oleh Rutherford. Jadi gugurnya Thomson karena tidak bisa menjelaskan peristiwa penghamburan sinar alfa oleh Rutherford. Karena faktanya sebagian besar diteruskan, hanya sebagian kecil yang dibelokkan atau dipantulkan. Ini loh yang membuat gugurnya teorinya Thomson. Fakta dari percobaan sinar alfa yang tidak bisa dijelaskan oleh Thomson. Nah, hasil percobaan hamburan sinar alfa, Rutherford membuat suatu kesimpulan. Ya. Sebagian besar berarti sinar alfa itu diteruskan, kan? Berarti sebagian besar mengenai ruang hampa atau kosong. Ini loh. Oh, berarti dia kena ruang hampa atau kosong. Itu fakta bahwa sebagian besar alfa diteruskan. Sebagian kecilnya dipantulkan, berarti sinar alfa mengenai benda yang keras dan bermuatan positif. Sebagian kecil juga dibelokkan, berarti sinar alfa mendekati inti atom yang bermuatan positif, sehingga mengalami gaya tolak inti. Jadi kalau dipantulkan itu berarti dia mengenai benda keras yang bermuatan positif, sama-sama positif, langsung dipantulkan. Kalau dibelokkan itu artinya dia mendekati inti yang bermuatan positif tadi. Ya, nyerempet gambarnya aku ya, nyerempet. Nyerempet benda yang bermuatan positif. Sehingga akan dibelokkan tadi. Nah, dari fakta kesimpulan ini, analisa ini, maka Rutherford membuat suatu model atom.
Ya, kalau diteruskan, oh berarti banyakkan ruang hampa suatu atom. Sebagian kecil dipantulkan, oh berarti dia mengenai benda yang kecil dan keras dan bermuatan positif, sehingga dia dipantulkan. Dia dibelokkan, oh berarti dia mengenai benda kecil, ya, tapi rempet anak-anakku, ya, rempet sehingga dibelokkan. Nah, berarti kemudian inilah yang disampaikan Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil ini tadi, yang kecil tadi ya, sangat kecil, bermuatan positif yang membuat dipantulkan dan dibelokkan tadi, yang sebagian kecil tadi. Berarti atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Kalau dalam fakta percobaannya yang membuat dipantulkan dan dibelokkan. Dan dikelilingi oleh elektron yang pada jarak tertentu cukup jauh dari inti. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom yang cukup jauh. Elektron yang bermuatan negatif tadi anak-anakku. Ya, di elektronnya mengelilingi inti atom yang jaraknya cukup jauh dari inti atom. Nah, berarti antara inti atom dengan elektron yang cukup jauh tadi ada banyak ruang kosongnya. Nah, itu loh yang membuat faktanya bahwa sebagian besar diteruskan. Massa atom terpusat pada inti. Jadi yang membuat berat massa itu pusatnya ya intinya ini. Yang membuat massa. Jadi prosentase penentu paling besar ya inti atomnya ini yang menentukan massa atom. Ini gambarannya. Tadi dikatakan ya, dan dikelilingi oleh elektron pada jarak yang cukup jauh dari inti. Jadi gambarannya seperti ini. Inti atom bermuatan positif yang sangat kecil, elektron mengelilingi inti atom yang jaraknya cukup jauh dari inti. Jadi elektron mengelilingi inti atom yang cukup jauh dari inti. Ini model atom Rutherford. Ini inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil, dan elektron mengelilingi inti atom yang cukup jauh jaraknya dari inti atom. Inilah model atom Rutherford. Jadi sebagian besarnya ruang kosong, ya, sebagian besarnya ruang kosong. Ini kosong, makanya kena ini ya kosong itu. Itu model atom Rutherford. Ini pun nanti akan gugur, anakku. Apa yang membuat gugurnya Rutherford ya? Kita bisa lihat. Gugurnya model atom Rutherford. Hukum fisika klasik saat itu berlaku. Gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnetik. Tadi dikatakan elektronnya mengelilingi inti atom ya. Nah, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnetik. Artinya apa? Elektron tadi lama-kelamaan karena memancarkan energi akan kehilangan energi, anak-anakku. Akan kehilangan energi. Nah, jika energi elektron semakin berkurang, maka akan terjadi seperti apa? Gambarannya ini. Tadi ini ya, saya putar ya. Inti atom, elektron beredar ini. Karena energinya semakin berkurang, bisa jadi semakin lama semakin jatuh ke inti. Kenapa jatuh ke inti? Elektronnya semakin lama semakin tertarik ke inti karena muatannya berlawanan ini. Inti bermuatan positif, elektronnya bermuatan negatif. Ya, saya ulangi. Ini negatif, ini positif. Ini muter terus, tapi akhirnya lama-lama kehilangan energi, ya semakin lama semakin tertarik ke inti ini. Karena bermuatan berlawanan. Nah, gitu. Nah, mendekati, akhirnya jatuh ke inti. Padahal apakah ini terjadi? Tidak, anakku. Jadi elektron tidak jatuh ke inti. Berarti Rutherford salah dong. Ya, maka harus bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Ini yang harus diterangkan oleh Rutherford. Dan belum bisa diterangkan oleh Rutherford. Maka ada perbaikan lagi, anakku. Ada perbaikan lagi. Nah, berikutnya, pengamatan spektrum atom oleh Niels Bohr. Inilah yang menjawab kenapa elektron tidak jatuh ke inti, anak-anak. Dari mengamati spektrum atom.
Jadi kalau kamu membakar logam litium, nanti akan mempunyai warna tertentu. Ya, litium warnanya merah, natrium warnanya kuning, kalium ungu, cesium itu biru kalau nggak salah, lupa saya. Jadi intinya mempunyai warna-warna tertentu. Itu jika satu unsur dibakar. Ya. Warna itu mempunyai panjang gelombang tertentu, anak-anakku. Panjang gelombang tertentu artinya dia juga mempunyai frekuensi tertentu pula. Ya. Ini contoh spektrum cahaya unsur logam, dia mempunyai warna-warna tertentu. Spektrum garis dari beberapa unsur, litium, barium, merkuri, dan sebagainya ini ya. Nah, spektrum garis ini menunjukkan bahwa dia mempunyai frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu kaitannya dengan panjang gelombang tertentu. Artinya berkaitan dengan energi tertentu juga. Nah, itu. Jadi warna-warna itu menunjukkan bahwa panjang gelombang tertentu, frekuensi tertentu, energi tertentu. Jadi mempunyai energi tertentu. Ini gambarannya sederhana itu saja. Nah, ini saya lewati. Nah, energi warna-warna tadi yang muncul tadi ada merah dan sebagainya itu bisa digambarkan seperti ini, anakku. Terjadinya spektrum garis tadi ya, jadi garis-garis tadi itu di sini macam ini, anakku. Ada foton istilahnya di sini ya, kamu harus tahu ada foton. Foton itu apa sih? Partikel dasar yang membentuk unit energi elektromagnetik, bisa cahaya sinar X, bisa inframerah, dan lain-lain. Dia tak bermassa dan tak bermata. Suatu atom bisa mengabsorpsi suatu foton dari luar. Kalau dia mengabsorpsi itu artinya menyerap, maka akan memindahkan elektron dari tingkat energi rendah, karena tadi kan ada tingkat-tingkat energi ya, ada garis-garis itu berarti ada energi tertentu, berarti ada tingkat-tingkatnya tertentu, begitu kan? Jadi kalau ada garis-garis tertentu berarti ada tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi kalau suatu atom mengabsorpsi suatu foton, maka dia bisa memindahkan energi tadi bisa dipakai untuk memindahkan elektron yang berada di tingkat energi rendah ke yang lebih tinggi. Nah, ini ke sana. Ini tingkat energinya, anak gambar. Ibaratkan ini kamu gambarkan adalah tingkat energinya. Ini inti atomnya. Ya, tingkat energi yang pertama, kedua, ketiga. Ini pindahkan langsung 1 ke 3. Kalau ini 2 ke 3. Karena apa? Dia menyerap tadi. Ya. Foton datang diserap oleh elektron. Foton datang, bawah juga sama. Foton datang diserap oleh elektron. Ini. Jadi elektron saat menyerap foton itu namanya keadaan tereksitasi. Ini labilan. Setelah itu dia bisa juga kembali lagi nih anakku. Nah, yang tadi naik karena menyerap foton. Nah, ini dia kembali lagi jebret gitu ya. Turun lagi. Sambil apa anakku? Kalau turun sambil memancarkan foton. Namanya emisi, memancarkan. Ya. Jadi bisa memancarkan suatu foton manakala elektron berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Ini 3 ke 1 yang dipancarkan lebih tinggi daripada kalau yang ini 2 ke 3. 3 ke 2 ini lebih rendah. Maka ini dikatakan pemancaran foton berenergi rendah. Kalau ini energinya tinggi karena dari 3 ke 1. Selisihnya kan besar ini. Ya, maka yang dipancarkan pun juga besar. Itu. Ini yang membuat spektrum garis tadi. Ya. Energi tertentu tadi, maka wujudnya adalah spektrumnya garis tadi. Gambarnya seperti itu. Kesimpulannya apa, anak-anak? Nah, kesimpulannya apa? Model atom Niels Bohr menyimpulkan. Atom terdiri dari inti atom oke sesuai Rutherford, yang bermuatan positif oke juga. Masih sama. Nah ini yang kedua. Elektron mengiringi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut tingkat energi. Dan kuncinya yang terakhir, yang
Jawab kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Selama mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi. Ya. Ini loh. Ya. Ternyata selama mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi. Maka dia tidak jatuh ke inti. Lintasan tertentu tadi ya paket garis-garis tadi, spektrum garis tadi. Ya, dia memiliki tingkat-tingkat energi tertentu. Itu yang akan dilintasi oleh elektron. Selama mengelilingi pada lintasannya itu, dia tidak akan pernah kehilangan energi. Ini model atom Niels Bohr. Ya, model atom Niels Bohr. Berikutnya anakku, seperti ini. Masih sama dengan Rutherford, tapi ada lintasan-lintasan elektron tertentu, di mana elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu, dan saat mengelilingi pada lintasannya, elektron tidak akan pernah kehilangan energi. Maka elektron tidak akan pernah jatuh ke inti atom. Seperti itu anak-anakku. Gambaran model atom Niels Bohr. Terakhir, model atom mutakhir dari Erwin Schrödinger. Gampang. Dasarnya, gerakan elektron menyerupai gelombang, sehingga kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kalau tadi, Niels Bohr mengatakan pada lintasan tertentu tadi, kalau model atom mutakhir ini, karena gerakan elektron itu menyerupai gelombang, maka kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, daerah elektron dalam satu atom disebut orbital, yaitu daerah peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi bedanya dengan model atom yang paling mutakhir ini adalah elektron itu ditemukan dalam suatu orbital, ruang tertentu. Tidak lintasan tertentu, tapi ruang tertentu. Ini bedanya. Yang namanya orbital. Itu daerah peluang terbesar ditemukannya elektron. Hanya itu bedanya dengan Niels Bohr. Ya, jadi tempatnya elektron itu namanya orbital, dan orbital itu adalah daerah peluang terbesar ditemukannya elektron. Ini yang saya pakai. Ini bedanya dengan Niels Bohr. Gambarannya semacam ini. Jadi ada ruang, jadi ini atom, ada inti atom, nanti elektronnya ada lintasannya tidak tertentu di lintasan pasti, tapi di ruangan, ya, di orbital. Nanti akan Anda kenal tentang jenis-jenis orbital atau jenis ruang. Inilah tokoh teori atom modern dari mekanika kuantum atau teori atom mutakhir, Schrödinger dan lain sebagainya. Itu model perkembangan atom secara garis besar anakku. Sedikit kita tambahkan materinya. Tadi dikatakan selain model atom kita akan belajar tentang penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom itu ada 3 tadi. Nah, ada 3. Di inti atom ada proton dan neutron. Proton dan neutron. Di elektronnya tadi ada di orbital kalau model atau mutakhirnya tadi. Kalau di Niels Bohr-nya ada di lintasannya tadi. Ini penyusun atom. Proton bermuatan positif, neutron netral, elektron bermuatan negatif. Ini muatannya. Positif, satunya kolomnya akan muatan. Elektron itu masanya dalam gram sekian, ini 9,11 10-28. Proton dan neutron sama, pangkatnya min 20. Anda perhatikan, ternyata massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan proton dan neutron. Maka tadi dikatakan massa berpusat pada inti atom tadi. Ya, ini kan ada di inti atom. Kenapa bisa dikatakan begitu? Elektronnya sangat kecil. Anda perhatikan, pangkatnya selisih 4. Artinya apa? Ya gampangannya misalkan ini dianggap 10, pangkatnya selisih 3 ya. Jadi kalau protonnya itu 1000 gram, maka elektronnya itu hanya 1 gram. Oh, jadi banget kan? Maka penentunya massa adalah inti atom. Jadi kalau misalkan terdiri dari protonnya 1, neutronnya 1, elektronnya 1, berarti massanya akan 1000 tambah 1000 tambah 1, 2001. Maka bisa dikatakan massa elektron bisa dikatakan diabaikan nanti untuk menghitung suatu massa atom karena sangat jauh dibandingkan massa proton dan neutron. Maka ini massa atom relatif, massa relatifnya satuannya SMA, satuan massa atom, massa relatifnya elektron itu dianggap 0, nggak bermassa. Kalau yang proton dianggap 1.
neutron juga dianggap satu. Ya, satuan massa atom. Ini massa relatifnya diberi harga 1, neutronnya diberi harga 1, elektronnya diberi harga 0. Muatannya dalam kolom min sekian. 1,6 min 19 kalau proton plus sekian. Jadi sama. Muatannya sama tapi elektron negatif, proton positif. Kalau neutron tak bermuatan. Muatan relatifnya, kalau elektron itu diberi muatan min 1, protonnya plus 1. Ya. Ini elektron min 1, proton plus 1. Muatan relatifnya. Ini satuan massa atom, ini satuan massa partikel kecil ini tadi. Satuan massa elektron misalnya. Min 1 plus 1, ini neutronnya tak bermuatan. Penemunya J.C. Thomson. Ini tadi percobaannya tabung sinar katoda. Kalau penemu proton, Goldstein. Percobaannya tabung sinar terusan. Penemu neutron, James Chadwick. Percobaannya namanya penembakan inti berhelium dengan partikel apa. Data ini ada di buku paket anak-anakku. Kamu bisa belajar. Ini memang saya rangkumkan kamu. Ya, kalau kamu ingin lebih detailnya tentang percobaan-percobaan ini, ya baca referensi yang lebih lengkap di buku paket. Ini hanya untuk memudahkan kamu belajar saja. Contoh ini, jika atom A memiliki 2 proton, 1 neutron, dan 2 elektron, berapakah massa atom dalam gram? Nah, tadi saya katakan, ya ini massanya. Kamu bisa hitung, kalau 2 proton berapa, 1 neutron berapa, 2 elektron berapa. Tadi saya katakan, walaupun elektron punya massa, bisa dikatakan sangat kecil dibandingkan proton neutron, sehingga bisa diabaikan. Itu anak-anakku untuk video kali ini sudah kami anggap selesai. Nanti kita lanjutkan sesi kedua tentang video ini, yaitu tentang notasi atom. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat anak-anakku. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.